Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami semua siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus hadir di sini Tuhan untuk memimpin hamba-Mu berkata-kata sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan bagi semua yang mendengar, kiranya diberi telinga untuk mendengarkan dan mengerti sehingga dapat mengaplikasikannya firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa yang sederhana ini. Amin. Ya, kita melanjutkan khotbah. Tema kali ini di Alkitab disebutkan perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Ya, bendahara itu dalam arti bahasa aslinya oikonomos katanya. Dalam kehidupan sehari-hari finance director. Dalam gereja treasurer. Ya. Jadi banyak istilah-istilah ya, bendahara. Jadi zaman dulu emang pengelola keuangan itu dipercaya untuk mengelola keuangan, ya. Nah, konteksnya kali ini dia mengelola seperti kayak Gilmore gitu ya, atau distributor, ya, bukan mengelola gereja. Jadi bukan treasurer di sini ya. Jadi dia bendahara yang mengelola keuangan suatu supplier besar, ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke ceritanya ini, kita mau mengerti kenapa sih Yesus kadang-kadang menggunakan parabel dalam kisahnya, dalam menceritakan kehidupan atau pengajaran yang dia tujukan kepada murid-muridnya. Ya. Jadi menarik ya. Yesus tuh menggunakan parabel dalam memberikan pengajaran kepada murid-muridnya. Jadi parabel itu apa sih? Parabel itu cerita singkat, ya. Cerita singkat yang diketahui kebenarannya sehari-hari, kemudian diperbandingkan dengan apa yang mau disampaikan Yesus kepada murid-muridnya. Seperti misalnya hal-hal yang belum diketahui oleh murid-muridnya, kerajaan Allah, ya. Nah, gimana membayangkan kerajaan Allah? Nah, Tuhan Yesus memberikan ilustrasi parabel, ya, sehingga murid-murid itu bisa mendengarkan sambil berimajinasi, ya. Oh, seperti itu loh kerajaan Allah, gitu. Nah, kita ingat zaman dulu kalau kita sekolah, ya, SD, SMP, SMA sampai universitas, sebelum kita buat soal, setelah teori diajarkan oleh dosen, dia memberikan contoh soal. Ingat gak? Ya, saya dulu kan kuliah teknik sipil, ya. Contoh soalnya tuh saya paling ingat mechanical apa? Ya mechanical. Jadi ada momen, ada beban, terus di contohnya ada cantilever, kan ada contoh soalnya kan? Oh gitu. Jadi setelah kita belajar contoh soal, kita bisa mengaplikasikannya teori itu. Ya. Itu hal knowledge, ya. Kalau pengetahuan, kehidupan sehari-hari, kita belajar dari mana? Kita belajar dari teladan, ya. Jadi kalau pimpinan kita, apa yang dia omongin beda dengan apa yang dilakukan, itu biasanya
nggak mau diikutin oleh yang murid-muridnya, karena apa yang dia ngomong beda dengan apa yang dia kerjakan. Ya, nah di sini bagusnya Yesus tuh memberikan teladan hidupnya. Ya, jadi contoh soalnya dirinya sendiri, teladannya. Karena itu dia menggunakan parabel. Ya, seperti di sini tadi kita baca ada orang kaya. Ya, Yesus sendiri yang memberikan perumpamaan itu. Jadi kita langsung bisa nangkep Yesus tuh menggambarkan seorang yang kaya raya. Ya, jadi jelas ya. Jadi dengan kita belajar analogi atau contoh soal dan membandingkan dengan kehidupan sehari-hari, kita semakin mengerti apa maksudnya. Nah, karena itu di dalam Alkitab ada lebih dari 50 parabel. Ya, 50 lebih atau mungkin lebih, karena yang dikategorikan parabel tuh mesti spesifik. Ya. Kayak kemarin aja Nikodemus, Tuhan Yesus memberikan ilustrasi mengenai Roh Kudus. Apa dibilang Roh Kudus? Kamu bisa merasakan angin bertiup dari kiri dari kanan, kamu tidak tahu dia dari mana datangnya. Demikian pula katanya Roh Kudus, kamu nggak, kalau Roh Kudus bekerja, kamu tidak bisa mengontrol dia. Nah kan kita jadi ngerti kan? Oh jadi, tapi itu termasuk parabel bukan? Ya dikit-dikit, pokoknya ceritanya menganalogikan ya. Jadi ada kalau yang belajar sastra, ya bisa dipelajarin ini parabel bukan gitu ya. Tapi ceritanya itu membandingkan ya hal-hal yang spiritual dengan kebenaran hidup sehari-hari. Dan umumnya Yesus memakai hal-hal sesuatu yang diketahui pada zamannya. Petani ya harus sabar. Benih itu ditanam harus mati dulu, ditanam ya, baru bisa berbuah. Dan harus dirawat, disirami, ranting-rantingnya di pruning. Nah, Yesus juga memakai itu ya, benih sebagai firman. Ya, lahannya apa? Lahannya disamakan dengan hati kita. Ya, jadi kita bisa nangkep kebenaran-kebenaran spiritual yang dianalogikan dengan hal-hal yang kita ketahui sehari-hari, yang kita udah tahu itu benar. Nah, itulah fungsinya Yesus mengajarkan parabel, supaya yang mendengarnya itu bisa mengerti, ya. Terus lagi dibilang di kitab Markus 4 ayat 9, mengapa Yesus memakai parabel? Yesus mau muridnya mendengarkan dia dan mengerti. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ya. Jadi parabel ini bukan untuk anak Sunday School, bukan. Kita mesti punya pikiran, kita mesti bayangin, kita mesti punya pengalaman. Ya, bercocok tanam, bertani, memeruning pohon. Iman juga perlu digituin. Kita perlu pelihara iman kita. Ya, kita perlu siram dia dengan firman Tuhan setiap hari, supaya iman kita semakin tumbuh. Nah, itulah mengapa parabel itu sangat penting digunakan dalam
menceritakan kebenaran-kebenaran spiritual. Ya, jadi ada 3 sebetulnya komponennya. Ya, to tell the unknown and compare to the known. Ya, jadi unknown itu seperti kerajaan Allah. Ya, terus Roh Kudus. Ya, bagaimana dia bekerjanya? Itu the unknown. Ya, yang compare-nya apa tadi itu? Ya, biji sesawi, petani. Terus juga Yesus mau mengajarkan apa? Moral lesson. Jadi kalau moral lesson tuh nggak dibilang kamu harus berbuat baik, kamu harus begini, harus begitu, harus begini. Nggak begitu. Dia harus dalam bentuk cerita. Ya, makanya Sunday School talking about story. Karena menurut penelitian, story itu lebih melekat daripada you must do this, do this, do this, do this. Hafalan, ada 10 perintahnya. Hafalin ya. Besok, minggu depan, tampil ke kelas, ceritain yang 10-nya itu. Susah, ya. Mendingan kehidupan sehari-hari, ya. Jadi by storytelling. Jesus is the best storyteller. Karena dia tahu story itu yang terbaik dalam memberikan pengajaran. Itu salah satunya. Jadi kita yang mempunyai telinga hendaknya mendengar, katanya. Dan kepada muridnya, ya, Yesus menjelaskan secara detail isi parabel itu. Kemudian kepada orang bukan muridnya, dia gak bisa nangkep apa yang dia maksud oleh Yesus. Apa itu kerajaan Allah? Apa itu Roh Kudus, katanya. Enggak nangkep. Nah, kita yang sudah dibekali oleh Roh Kudus yang sudah tinggal dalam hati kita bisa menangkap dan mengerti apa yang dimaksud dengan Yesus. Karena itu kita mau belajar parabel lebih dari 50. Kita bisa sekarang enak ada Google. Kita search aja, sebutkan parabel-parabel yang ada dalam kitab Matius, Markus dan Lukas dan Yohanes. Muncul. Sebutkan hanya di Matius saja. Muncul. Berikut ayatnya. Sebutkan juga berikut maknanya. Muncul lagi. Ya. Di kitab Yohanes nggak ada. Karena Yohanes spesialis hal-hal spiritual. Ya, jadi Matius, Markus, Lukas tempatnya cerita-cerita mengenai parabel. Pelajari lebih lanjut tentang parabel. Ya. Terus bagaimana kita mau belajar parabel ini? Mau sekali belajar sekali kita bisa tahu key-nya, prinsipnya. Prinsipnya kita membaca parabel. Supaya kita bisa pakai prinsipnya ke yang parabel-parabel berikutnya. Pada umumnya Yesus berbicara parabel, kita mesti ngerti dia lagi ngomong sama siapa, situasinya gimana, ya apa yang diomongin sebelum Yesus bercerita tentang parabel, apa konteksnya gitu cerita dalam istilah kerennya konteksnya, dalam bahasa hari-hari dia lagi ngomongin apa ya, itu dalam sehari-hari. Oh, dia lagi ngomongin duit, oh tentang duit. Jadi kalau tadi parabel mengenai bendahara yang tidak jujur, konteksnya itu duit. Bagaimana kita mengelola keuangan yang dipercayakan kepada kita. Ya, jadi kita tahu mesti dulu apa yang diomongin. Kemudian kadang-kadang Yesus tuh memberi jawab kepada pertanyaan. Ya, ada yang bertanya, Yesus di orang Samaria yang baik hati, siapa sih sesama aku
dalam konteks orang Samaria yang baik hati, diceritakanlah ya. Yesus menjawab, nih ada orang dirampok, ya, ada pendeta lewat, ada ahli hukum lewat, orang Farisi lewat, ada orang Samaria lewat. Dia yang nolongin. Terus menurut kamu siapa? Yang tetangga your neighbor itu siapa menurut kamu? Oh, dibilang orang Samaria. Ya, perbuatan seperti itu. Oh, tetanggaku ternyata orang yang mempunyai kasih. Nah, ya, jadi dalam menjelaskan parabel itu, Yesus mau menjawab. Dia nggak langsung bilang orang yang baik hati itu harus begini. Dia ceritain, ya Yesus itu sepanjang sabar, ya. Dia ceritain, terus ditanya lagi sebagai tes, dengerin enggak ya? Terus menurut kamu siapa? Pasti yang ditanya yang dengerin tahu dong. Oh, itu tuh yang menurut yang baik hati tuh orang Samaria yang nolongin. Betul kata Yesus. Ya. Nah, jadi itulah cara Yesus mengajarkan dengan dialog. Terus menguji pendengarnya dengan kesimpulan. Kalau sampai nggak ngerti juga, Yesus menjelaskan arti parabel itu. Di mana kita bisa lihat ya, Yesus menjelaskannya di Matius 13. Matius 13 itu komplit mengenai parabel. Ya. Di Matius 13 ayat sampai terakhir juga semua mengenai penabur parabel. Ya, Yesus juga menjawab suatu parabel tentang kerajaan Allah, seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya, sampai biji itu menjadi pohon yang rimbun, kemudian dihinggapi oleh berbagai macam burung karena nyamannya. Ya, jadi kita pun berharap nanti pada waktunya kita tuh hidup damai sejahtera, nyaman, rimbun, tenang. Ya, jadi di rumah bisa lihat sendiri di perumpamaan yang disebutkan di Matius 13, di mana Yesus menjawab pertanyaan dan juga Yesus menjelaskan arti parabel itu sendiri yang diceritakan. Jadi tadi udah ya, ini bagaimana kita menginterpretasikannya, harus kita ngerti konteksnya. Terus hanya ada satu yang dimaksud oleh Yesus, ya. Main pointnya cuma satu sebetulnya, seperti the prodigal son. Ya, pelakunya ada banyak. Umumnya kalau parabel pelakunya itu 3, ada bapak, anak, sama anak lagi kalau di prodigal son. Tapi kalau yang tadi di bendahara ada orang kaya, ada bendahara, ada yang ngutang, ya. Jadi tokoh-tokoh kecil. Umumnya 3, ya. Jadi menginterpretasikannya itu kita udah ngerti ya. Jadi harus ada konteks, minimum ada 3 orang dan minimum lagi, dan hanya ada satu yang mau ditekankan. Mengenai anak yang hilang, yang prodigal son itu, ya, itu kejadian yang biasa kita dengar. Si anak tuh minta harta orang tuanya untuk foya-foya. Tapi yang mau diceritakan Yesus, kalau si anak itu bertobat, si bapak pasti menerimanya kembali. Terbukti. Anaknya itu datang, bapaknya senang banget. Udah lihat dari jauh aja mau disambut. Udah teriak-teriak suruh pelayannya, udah siap-siap motong kambing, motong sapi untuk merayakan kepulangan si anak. Sama seperti domba yang hilang. Satu aja hilang, tetap dicari. Ya. Meninggalkan 99 yang udah ada di kandang,
Dia tetap mencari satu. Nah, itulah jadinya poinnya satu. Ya, kalau anaknya hilang, poinnya tuh apapun kita, siapapun kita, kalau kita kembali kepada Tuhan, kepada Bapa, Ia akan memaafkan dan Ia akan menerima kembali. Itu poinnya. Ya, jadi kalau domba yang hilang, itu juga anak-anak yang sesat itu tetap dicari dan berharga di mata Tuhan Yesus. Ya, itu adalah parabel-parabel yang diceritakan oleh Tuhan Yesus. Ya, jadi ada mengenai hal-hal yang belum diketahui, ada hukum moral, kasih, banyak lagi. Pokoknya mengenai kehidupan, how to live with Jesus, learn the parable. Ya, jadi nggak ada rumusannya. Bagaimana how to-nya? Enggak, itu kehidupan sehari-hari. Itu harus dialamin. Itu harus kita jalanin, baru kita bisa mengerti. Ya. Terus parabel juga kadang-kadang menggunakan hal-hal yang paradoks atau kontradiksi. Apa itu yang kontradiksi? Yang kontradiksi itu Yesus menceritakan memakai orang jahat. Ya. Perumpamaan tentang bapak yang jahat. Wah, kok Pak pakai yang jahat segala ya Tuhan Yesus? Lukas 11 ayat 11 sampai 13. Isinya gini, siapakah di antara kamu yang menjadi bapak, memberikan batu kepada anaknya, jika ia minta roti atau memberikan ular, jika ia minta ikan? Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapa mereka yang memintanya. Jadi, semua orang pernah jadi bapak kan? Yang udah merit dan punya anak. Pernah nggak anaknya nakal-nakal nggak dikasih makan? Senakal-nakalnya juga jam makan dia dikasih. Ya. Jadi nggak mungkin bapak itu atau ibu menghukum anaknya. Bapak ini bapaknya jahat loh. Bapaknya ini penjahat. Ya. Bapaknya ini penjahat besar. Tapi kalau sama anak sayang. Apalagi Yesus, kita kan sebagai keluarga, kita sudah diadopsi sebagai anak oleh Tuhan Yesus dengan mengaku percaya. Kita menjadi bagian dari keluarga Allah dan Bapa kita di surga tentu lebih sayang dibandingkan dengan Bapa yang jahat. Ya, jadi konteks perbandingan ini penting. Ya, kadang-kadang memakai yang ekstrim-ekstrim supaya kita celeng, gila. Orang jahat aja begitu ya. Tetap sayang sama anak. Ya apalagi Bapak kita di surga. Gak mungkin melakukan hal-hal yang buruk. Itu intinya. Ya, itu yang parabel-parabel yang kontradiksi. Ada lagi nih satu sebelum kita masuk ke bacaan kita. Hakim yang tidak adil. Gila. Ada hakim yang tidak adil. Ya. Isinya gini di Lukas 18 1-8. Ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Seorang janda datang terus-menerus memohon keadilan. Karena janda itu terus-menerus datang, hakim akhirnya memberikan keadilan hanya agar ia tidak diganggu lagi. Gara-gara dia bosan tiap hari diketokin ya pintunya, diganggu terus, akhirnya diberi keadilan. Nah, Tuhan Yesus juga bilang, apalagi Bapamu di surga. Ya. Ia raja adil. Hakim yang model begitu aja nggak tahan. Jadi intinya apa? Bertekunlah berdoa. Ya. Doamu akan dijawab pada waktunya, pada saatnya yang terbaik. Ya. Itu mengenai kontradiksi, paradoks. Sekarang kita kembali ke bacaan kita. Ya, kita kembali ke bacaan kita.
di Lukas 16. Ya. Jadi konteksnya ini Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Tapi tadi kita dengar di akhir, saya tambahkan 2 ayat. Ya. Karena ada orang Farisi ternyata yang tersinggung. Orang Farisi juga dengerin. Dia bersungut-sungut. Dan disebutkan di situ orang Farisi itu hamba uang, cinta uang. Wah, ada yang orang cinta uang tersinggung. Oi, katanya ya kan. Kata Yesus. Makanya ayat 14-15 itu saya tambahin. Supaya kita ngerti. Oh, ternyata Tuhan Yesus berbicara kepada muridnya dan orang banyak. Di mana ada juga orang Farisi yang dengar. Kita di sini murid-muridnya, bukan orang Farisi. Jadi jangan khawatir. Tapi kita baca dulu, ya. Ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara, ya. Jadi ini Yesus sendiri yang cerita nih, ya. Jadi Yesus nggak membandingkan dirinya sebagai orang kaya, baru terakhir dibilang, ya. Tapi kita mesti ingat, nih Yesus yang ngomong. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu, si finance direkturnya itu, atau pengelola keuangan itu menghambur-hamburkan uang miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang kamu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu. Sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara dalam hatinya, apa yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Dicopot dia jadi bendahara, ya, karena tidak jujur nih, ada tuduhan. Dia ngaku, ya, namanya orang intelek, dia kan bendahara intelek ya, punya cuma pegangnya pensil, ya, pensil sama kalkulator zaman dulu. Dia bilang, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang aku perbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang menampung aku di rumah mereka. Jadi dia punya siasat, ya, supaya kehidupan masa depannya itu tetap terjamin, ya. Makanya dia punya siasat nih si bendahara. Emang orang dunia tuh pinter-pinter, ya, pinter-pinter mengelola uang, ya. Terus ditanya lagi. Memanggil seorang demi seorang yang berutang kepada tuannya. Berapa utangmu kepada tuanku? Satu orang menjawab, 100 tempayan minyak. Wah, kalau di Gilmore kan banyak tuh minyak-minyak drum-druman, 100 drum minyak. Inilah surat utangmu. Buat surat utang lain sekarang juga. Jadi 50 tempayan minyak. Dapat diskon 50 tempayan. Wah, senang nih si apa namanya toko yang punya utang nih. Si engkau yang punya utang. Kemudian berkata yang kedua, berapa utangmu? Yang kedua jawab, 100 pikul gandum, 100 karung beras Thailand, beras Thailand zaman sekarang. Katanya pada orang itu, inilah surat utangmu, buatlah surat utang lain jadi 80 pikul. Jadi diskon 20 pikul. Waduh, senang gitu ya. Gila. Nah, yang menarik di sini nih ya. Tuannya memuji bendahara itu yang tidak dijuri itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Bingung juga ya. Tuannya memuji bendahara yang dituduh gak jujur, cerdik, ya. Oh, memang cerdik juga dia ya. Tapi kita akuin, ya, dia cerdik. Kenapa dia cerdik? Karena dia memikirkan masa depannya untuk dirinya sendiri, supaya dia tetap bisa punya tumpangan, punya penghasilan. Sama, ya. Kita juga kan orang dunia ya. Kita kadang-kadang cerdik memikirkan masa depan kita. Kita
takut sakit, kita pakai asuransi, ya, asuransi supaya kita bisa ketolong kalau sakit. Terus kita cerdik mendepositokan uang kita, ya, supaya kita punya masa depan. Itulah orang dunia, ya. Jadi banyak hal lagi, ya, tentang kecerdikannya. Nah, tapi di sini kecerdikannya apa sih? Ternyata kalau kita pelajarin lebih lanjut, ya, cerdiknya itu kasih diskon kepada toko kecil itu, semuanya diuntungkan loh, ya. Bukan si bendahara aja yang punya jadi teman baik. Si bendahara jadi punya teman baik karena disenangin oleh toko-toko kecil yang ambil utang kepada tuannya. Terus si bendahara diuntungkan. Toko kecil senang dapat diskon. Sehingga apa? Sehingga dia jadi loyal kepada, tetap mau ambil barang sama si tuannya. Ya. Nah, secara nggak langsung tuannya juga diuntungkan. Karena langganannya jadi loyal kepada dia. Jadi secara moral tuannya diuntungkan. Makanya yang dipuji cerdiknya. Ketidakjujurannya ya nggak boleh, tetap dipecat. Nah, itulah intinya, ya. Kecerdikannya dipuji. Tapi ketidakjujurannya enggak, tetap dipecat, dicopot. Nah, terus kita baca lagi. Aku berkata kepadamu. Nah, di sini penting lagi nih. Sebab anak-anak dunia lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Nah, ini kita berasa juga nih, disentil. Anak-anak dunia lebih cerdik daripada anak terang. Kita ini cerdik gak sih kita menggunakan resource kita, mamon itu? Mamon di keterjemahan Inggrisnya ada lagi harta dunia. Kita cerdik gak sih menggunakan harta dunia kita yang dipercayakan? Maksudnya apa? Kita mau gak harta kita yang dimiliki itu untuk bermisi misalnya, untuk memenangkan jiwa, sehingga kita punya tabungan di sorga. Pernah gak kepikir seperti itu? Jadi jangankan kalau kita di Indo bilang hukum itu tumpul kepada orang kaya, ya. Jangan kecerdikan kita itu tumpul kepada hal-hal yang rohani. Kecerdikan itu kita pakai hanya untuk diri sendiri. Jangan. Ya, itulah message-nya bagi kita. Ya, apakah kita ini cukup cerdik mau bersahabat dengan harta-harta yang kita miliki untuk memberikannya kepada sesama kita orang Kristen yang kekurangan, sehingga mereka juga senang, sehingga mereka menjadi percaya, sehingga Bapa kita di surga juga senang. Sama, 3 keuntungan. Kita dipercayakan hal-hal kecil yang kita berikan menjadi anak-anak Allah. Bapa di surga senang ada anak yang hilang kembali kepadanya. Itulah yang dimaksud bagaimana kita menggunakan kecerdikan kita dalam hal mengelola duit yang dipercayakan kepada kita. Ya, itu satu poin, ya. Dibilang sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Yesus gak minta, enggak, cuma dibilang begini aja. Emang benar anak-anak dunia tuh cerdik. Nah, kita sebagai anak-anak terang kesentil gitu kayak, oh iya ya, gua nih cerdiknya kepada hal-hal yang duniawi aja, gitu. Nah, dan aku berkata kepadamu, ikutilah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Ikatlah, katanya, persahabatan dengan mamon yang tidak jujur. Maksudnya apa? Ya, ikatlah persahabatan dengan harta dunia.
Supaya jika harta dunia itu hilang dari kita, tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Nah, ini nasihatnya, ya. Supaya kalau mamon itu worldly wealth, jadi harta-harta dunia itu hilang, itu sekejap bisa hilang, ya. Jadi jangan kira kekayaan kita itu nggak bisa hilang. Sekejap bisa hilang. Kita telah berjasa membawa orang-orang yang tersesat kembali ke surga. Itulah yang dimaksud. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara yang besar. Nah, ini baru poin kedua, ya. Jadi poin pertama itu kita tuh harus cerdik menggunakan uang itu untuk masa setelah kita meninggal. Kita tidak bawa harta, ya. Anak-anak rezekinya sendiri-sendiri punya. Kita hanya mempertanggungjawabkan itu personally. Kita yang bertanggung jawab. Maukah kita beranikah kita menghadap Tuhan Yesus dengan tenang? Inilah Tuhan. Pada saatnya nanti kita akan disambut. Jadi gitu ya ceritanya. Kemudian yang kedua itu tadi yang Sunday School. Jadi kita harus jujur dalam hal-hal yang kecil, ya. Kemudian barulah kita bisa dipercaya pada hal-hal yang besar. Dan kemudian lagi, jika kamu tidak setia dalam mamon tersebut, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapa yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Ditutup dengan kesimpulan ketiga, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Ini semua orang udah tahu. Ya, dua hal tadi juga semua orang udah tahu. Kita harus setia, harus jujur. Kemudian kita tidak boleh mengabdi kepada dua tuan, Mamon dan Tuhan. Tetapi yang poin yang pertama itu yang sensitif, ya. Kita harus cerdik menggunakan harta dunia untuk kepentingan sesama orang Kristen, sesama anak-anak Tuhan, kepada mereka yang belum percaya Tuhan, sehingga mereka mau kembali kepada Tuhan. Nah, semua itu didengar oleh orang Farisi, hamba-hamba uang itu. Ya, kedengeran, ketahuan dah, ya. Jadi ternyata Tuhan Yesus juga bicara itu ada orang Farisi yang dengar. Dia berkata lagi, lalu ia berkata, hamba-hamba itu dan mereka mencemoohkan dia. Tuhan berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Ya nggak apa-apa dicemoohkan oleh orang Farisi, Allah tahu hati mereka, ya, karena mereka hamba-hamba uang, gitu. Ya, jadi kiranya perumpamaan bendahara yang tidak jujur ini topiknya mengenai mengelola uang, harta yang kita miliki, ya. Kiranya bisa menjadi renungan kita masing-masing. Bagaimana kita cerdik dalam tanda kutip, ya. Maksudnya kita mau menginvestasikan. Kalau dia cerdiknya, bagaimana dia si bendahara ini hidup di dunia, diterima oleh orang-orang, dia nggak mikirin, ya. Setelah dia mati itu dia mau kemana? Enggak. Nah, kita nih sebagai anak-anak Tuhan, ya kita harus berbuah banyak dan dipercaya menggunakan harta dunia ini untuk kerajaan Allah. Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman singkat ini. Kami mau belajar tentang parabel yang Tuhan ajarkan. Banyak hal-hal lain yang kami belum ketahui tentang pengajaran-Mu Tuhan.
Kiranya kami mau membaca dan mendengarkan semua parabel-parabel Tuhan, sehingga apa yang telah kami terima dan apa yang telah kami dilahirkan kembali, kami bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kerajaan-Mu selagi kami masih di dunia ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan memberkati kami semua yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin.